Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Putri Ningtyas dari kelas TMT 3E akan menjelaskan materi filsafat matematika yang akan membahas aliran-aliran besar dalam filsafat matematika. Aliran-aliran besar dalam filsafat matematika. Yang pertama logisisme, 2 formalisme, 3 intuitionisme, dan yang keempat ada platonisme. Filsafat matematika pada dasarnya merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Objek yang dikaji dan dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian adalah matematika. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya adalah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Yang pertama, aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagian-bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme antara lain G. Leibniz, G. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead, dan R. Carnap. Logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Para ahli logika berpendapat bahwa matematika dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi, secara analitis, tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Dalam sudut pandang ini, logika adalah dasar-dasar yang benar dari matematika, dan semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran logika. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Versi lain dari formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Jika Anda menetapkan arti strings sedemikian sehingga aturan-aturan permainan menjadi benar, maka Anda harus menerima teorema, atau sebaliknya. Interpretasi yang telah Anda berikan harus menjadi pernyataan yang benar. Jadi, formalisme tidak membutuhkan arti bahwa matematika tidak lebih dari permainan simbolis yang tidak berarti. Biasanya, diharapkan ada suatu interpretasi di mana aturan-aturan permainan dipenuhi. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksian eksplisit tidak dengan tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik. Dari sinilah lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung, yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Maka, tidaklah mengherankan bahwa pendekatan terhadap matematika ini kadang-kadang dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan komputer. Tokoh yang menganut intuitionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Lucien Egbertus Jan Brouwer. Dan yang keempat, platonisme.
Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul, sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Demikianlah materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.